Tahap selanjutnya ialah biaya. Nah, ini nih, yang paling penting kalian harus punya biaya gitu kan. Biaya apa saja yang perlu dibutuhkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita mulai video tentang cara kerja ke Arab Saudi, mari yang belum subscribe, di-subscribe dulu Mang Alex Channel biar tahu info selanjutnya tentang Arab Saudi. Lalu di-like dan komen bila ada masukan, saran dan kritik, serta pertanyaan. Ada beberapa cara dan syarat untuk pergi ke Arab Saudi, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Ada baiknya, yang pertama harus mengetahui kelebihan dan kekurangan pergi ke Arab Saudi. Kelebihan yang pertama bisa menjalankan ibadah umroh dan haji. Nah, ini nih kelebihan yang paling besar menurut saya ya. Alhamdulillah saya ditugaskan di kota Mekah. Jadi dulu sebelum terjadi pandemi COVID-19, hampir setiap libur saya umroh. Karena perjalanannya dekat dan waktunya bisa diselesaikan dalam hari itu juga. Bandingkan berapa biaya yang harus kita keluarkan bila kita berangkat dari Indonesia, minimal 1 bulan sekali dari Indonesia. Nah, alhamdulillah saya di sini hampir setiap minggu, jika saya libur, itu saya melaksanakan ibadah umroh. Jadi, keuntungan yang paling besar kerja di Arab Saudi adalah bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Bisa mengunjungi situs-situs bersejarah pada zaman Nabi, baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari Indonesia. Nah, untuk permasalahan ini berbeda-beda ya, tergantung jenis pekerjaan yang dilamar. Nah, itu salah satu keuntungan kerja ke Arab Saudi. Setelah kita mengetahui kelebihan kerja di Arab Saudi, ada kekurangannya juga. Yang pertama, jauh dari keluarga. Nah, bagi yang sudah berkeluarga, itu harus rela dan harus sabar, harus tabah. Karena kita bakal jauh dari suami atau istri, anak-anak kita, dan jelas orang tua kita. Nah, bagi yang belum menikah, ya mungkin harus siap untuk LDR dengan pacarnya ya. Banyak kondisi dan situasi yang berbeda di Arab Saudi dengan di Indonesia. Salah satunya yaitu, pertama kita harus persiapkan bahasa. Nah, ini perlu sekali karena kita bakal bertemu dengan orang-orang asing. Kita harus bisa menguasai minimal bahasa Arab. Kita misalkan cuma bisa bahasa Inggris, itu nggak jadi masalah karena di sini bahasa Inggris pun dipakai ya gitu kan, lumayan bisa bergaul dengan orang-orang yang lain. Kita akan bertemu dengan orang Bangladesh, India, Pakistan, Mesir, dan lainnya. Kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, insya Allah kita bisa bergaul dengan orang lain. Kedua, cuaca. Cuaca di sini sangat jauh berbeda sekali. Pada musim dingin itu dinginnya dingin banget. Nah, kalau pada waktu musim panas itu bisa nyampe 50 derajat Celcius, setengah air mendidih ya. Nah, itu persiapkan diri kita untuk menghadapi cuaca ekstrim. Ketiga, makanan. Nah, kalau untuk masalah makanan sebenarnya banyak toko Indonesia yang jual makanan di sini gitu. Sesuai dengan selera kita gitu kan. Ada Indomie, ada sambal-sambalan, pokoknya macam-macam. Tapi kan kita kalau misalkan baru pertama kita harus beli. Nah, itu kan uangnya jadi permasalahan ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan makanan yang di sini. Kalau misalkan kita kerja, itu kan makanan gratis. Tetapi masakannya itu kan berbeda dengan selera kita gitu, selera Indonesia. Nah, kita harus beradaptasi dengan makanan-makanan khas yang di sini. Keempat, budaya. Kita bakal bertemu dengan bangsa-bangsa lain. Persiapkan mental kita untuk menghadapi orang-orang asing di sekitar kita. Di sini bukan hanya bangsa Arab saja, tetapi kita bakal bertemu dengan bangsa Bangladesh, Pakistan, Hindia, Mesir, Ethiopia, dari Afrika, Sudan, dan lain-lain. Nah, kita persiapkan mental kita ya untuk bertemu dengan orang-orang asing. Setelah kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kerja di Arab Saudi, tahap selanjutnya kita harus tahu pekerjaan apa yang dilamar. Sebenarnya banyak peluang kerja di sini. Salah satunya ialah perhotelan, restoran, engineering, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Yang penting apa yang menjadi minat kita untuk
kerja di sini. Kalau misalkan pengalaman kalian di bidang masak, silakan lamar ke perhotelan ataupun restoran. Ya, kalian basicnya teknik, banyak yang membutuhkan untuk menjadi engineering. Kira-kira minat apa kalian? Pastikan lamar sesuai dengan pengalaman kerja kalian. Tahap berikutnya kita harus mencari agen penyalur tenaga kerja yang resmi telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, saya dulu mendaftar di PT Lansima, tepatnya di Tegal Parang, Jakarta Selatan. Sebenarnya ada banyak agen penyalur tenaga kerja. Yang penting kalian harus teliti agen mana yang telah terdaftar resmi. Lalu mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, paspor, akte kelahiran, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah menikah, surat izin orang tua, surat izin suami atau istri, ijazah terakhir. Tahap selanjutnya ialah biaya. Nah, ini nih yang paling penting, kalian harus punya biaya gitu kan. Biaya apa saja yang perlu dibutuhkan? Karena nanti kalian bakal pulang pergi ya dari rumah ke PT gitu kan. Itu kan membutuhkan biaya, ongkos makan di jalan. Nah, itu harus dipersiapkan. Terus biaya administrasi yang harus diselesaikan di PT yang kalian daftar ya. Persiapkan dana untuk bekal di Arab Saudi sebelum kita terima gaji pertama. Nah, itu perlu sekali. Kita datang pertama kan kita harus mempunyai uang ya, minimal ya, kita pengen jajan, pengen minum atau apa gitu kan. Nah, itu harus dibutuhkan gitu kan. Atau kita beli pulsa gitu kan, itu contoh hal yang kecil. Kalian ingin mengabari keluarga nggak ada pulsa, wah nggak ada duitnya kan bahaya gitu kan. Nah, itu harus persiapkan itu uang yang sekecil apapun gitu kan. Nah, yang terakhir itu biaya administrasi yang harus diselesaikan kepada PT yang kalian percayakan, itu agen penyalurnya. Nah, sebenarnya nggak besar ya biaya ke Arab Saudi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya ulangi dan rangkum tahap-tahapnya ya. Pertama, persiapkan dan ketahui kelebihan dan kekurangan kerja di Arab Saudi. Kedua, ketahui pekerjaan apa yang dilamar sesuai minat kita. Ketiga, mencari agen resmi yang telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Keempat, melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 5. Siapkan biaya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.